Passenger to Subang first and continue economy class passenger. On the first flight. Iya, sampai today sampai malam. Rainforest ini banyak sekali di Sulawesi Selatan. Pegunungan-pegunungan kita dengan 3 pegunungan besar, Lompo Batang, Pulau Saraung, dan Latimojong, adalah pegunungan dengan penyimpan hutan-hutan rainforest. Hutan kita lebih hebat dari ini. Dan bagi kita ingin melihat bagaimana orang atau sebuah negara punya inisiatif untuk membuat hutan karena dia tidak punya hutan. Ya. Maka memori hutan dia buat dengan teknologi tinggi, dia jual mahal. Kenapa tidak dengan hutan yang real, natural? Kenapa tidak kita bisa buat seperti itu? Lewat inisiatif-inisiatif pengurus wilayah Sulawesi Selatan, insya Allah kita akan membuat hal yang lebih baik dari ini, lebih live, Ya. lebih natural, dan termasuk seluruh fauna yang ada di dalamnya. Inisiatif untuk South Sulawesi. Thank you. Pertama yang baru itu bahwa tentu perbedaan lingkungan ini lingkungan secara makro. Perbedaan lingkungan secara makro ini tentu tidak serta merta bahwa itu suatu perbedaan yang besar, tapi itu ada pada dari awal bahwa memang lingkungan itu bisa diciptakan. Kita bisa lihat bagaimana sistem jaringan transportasi yang dibangun di kota Singapura yang sangat sungguh luar biasa, di mana Singapura ini bukan bertumbuh ke atas, tapi justru bertumbuh ke bawah. Dan pengalaman yang ada di Singapura ini bisa kita duplikasi di Makassar sebagai salah satu waterfront city yang ada di Indonesia, di mana Bapak Wali Kota memiliki visi yang besar ke depan untuk membangun smart city, sehingga jaringan transportasi yang ada yang bisa terkoneksi antara Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke dalam kota Makassar itu bisa kita adaptasi dan bisa kita lihat melalui apa yang ada di Singapura, sehingga ke depan jaringan MRT di Makassar seharusnya bukan sebuah ketidakmungkinan untuk dibangun di masa yang akan datang. Baik, kita banyak belajar tentang bagaimana Singapura dikembangkan mulai dari tahun 50-an sampai sekarang. Yang saya akhirnya merasa gelisah. Bagaimana kita bisa membuat Makassar juga jadi begini? Ya. Ini antara dilema kita datang ke sini, antara gelisah dan penasaran how to make Makassar like Singapura. Iya. Oke, akan kita usahakan. Mari kita yang penting niat dulu, mulai dari kecil. Mudah-mudahan Makassar bisa meniru Singapura. Sudah ada gambaran langkah-langkah konkret setelah dari sini ke depan? Kembali gitu? Kita mulai dari klaster kecil. Klaster kecil. Alright. Saya kira pemerintah Singapura berhasil memodernisasi negerinya ya, dan saya kira ini adalah satu contoh bagi kita bagaimana supaya Indonesia juga bisa ikut maju. Yang paling penting adalah kehidupan beragama antar umat beragama di Singapura itu sangat rukun sekali dan sangat akrab di antara sesama agama. Jadi alhamdulillah inisiatif kita untuk datang belajar sekaligus benchmarking ke Singapura, saya pikir kita dapat info hampir 90% mereka memasok pangan dari luar kan. Ada dari India, dari Batam, kemudian dari Malaysia. Nah pas kita makan itu kan ada ikan kapas namanya, agak tipis. Saya pikir kita punya kan dari ikan. Saya langsung ingat ikan di Matano. Jadi alhamdulillah kemarin setelah makan kami dikasih kontak yang pemasok yang punya restoran. Jadi sedang kita jajaki untuk apa sih syarat untuk bisa memasukkan, kan kita punya banyak Kak, ada cumi kering, ada ikan kerapu, ada lobster, ada macam-macam. Itu kita sedang mendesain bagaimana bisa masuk, dan ceritanya ada program yang bisa kita koneksikan untuk seluruh kabupaten Sulawesi Selatan untuk
produk potensialnya itu bisa masuk di seluruh food ataupun restoran yang ada di Singapura. Itu sudah masuk di frame kerja klinik bisnis Ika Unas? Kita udah bawa paket juga, mudah-mudahan bisa nanti dijadikan sebagai souvenir lah buat di sini. Kita lihat aneka tanaman, ini juga merepresentasi harapan untuk menginvestasi atau tanaman-tanaman yang unik di daerah iklim dingin. Thank you. Saya sedang berada di ketinggian di Cloud Forest. Jadi ini merupakan jelajah untuk melihat dunia dari sisi lain. Nun lampau, yang mereka sebut sebagai the Lost World. Jadi di Singapura ini dibuat destinasi wisata yang juga mengingatkan kita tentang perlunya pelestarian lingkungan. Ini ada di sekitar pesisir Singapura di daerah Marina Bay. Ini namanya Gardens by the Bay. Jadi bisa dilihat dari sini bagaimana pesisir dan laut Singapura ini juga dikelola dan menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Perpaduan teknologi dan pengembangan pariwisata. Kemarin itu saya melihat bahwa negara betul-betul hadir, pemerintahnya hadir. Hal yang pertama adalah bagaimana mereka bisa mengakses hak dasar. Hak dasar adalah pemukiman, kita lihat pemukiman cukup bagus. Hak dasar adalah layanan publik, juga kemudian air minum, air bersih. Nah, kita berharap bahwa ini juga bisa menjadi contoh. Bahwa kalau kita berbicara tentang hak, tidak bisa apa-apa kalau negaranya tidak hadir. Membangun ekosistem lingkungan yang berkepanjangan. Hampir semua sejangkal tanah itu dimanfaatkan untuk mengatur sirkulasi jenis pohon apa yang tumbuh. Dan semua itu adalah untuk membangun kota Singapura menjadi jantung sehat kota dunia. Yang kedua adalah setitik air yang jatuh itu sangat bermanfaat. Bahkan bertingkat-tingkat gedung sampai kepada pembuangan sirkulasinya itu diatur bagaimana yang berfungsi untuk penggunaan pupuknya kembali dan bagaimana recycling. Apa yang akan dikerjakan? 30 second. Insya Allah secara bertahap sesuai dengan bidang saya kita akan membuat macam pemetaan mana yang menjadi contoh pilot project untuk IKA yang terbaik selatan ke depan. Jadi kunjungan kita di IKA ini adalah yang pertama IKA harus berjalan dan bekerja membangun kecerdasan. Itu yang harus titik poinnya. Jangan membangun dengan kepintaran. Kepintaran bisa diganti dengan mesin, tetapi kecerdasan itu harus berjalan dengan hati. Nah, oleh karena itu, maka setelah kita pulang nanti, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah lagi dihitung dengan cara numerik. Karena kalau cara numerik, maka kita akan berhitung dengan angka-angka dan ujung-ujungnya adalah material. Dan kata yang bisa saya anggap sangat implemented inisiatif pertama bahwa kata kunci yang pertama adalah maksimalisasi. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Singapura, baik ruang dan sumber daya alam, sumber potensi alam itu bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Semua energi yang ada diefisienkan dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga itu ada trust di antara mereka, ada trust yang kemudian membangkitkan kepercayaan diri orang Singapura untuk setara dengan negara lain, bahkan lebih bagus dari negara lain, sekalipun jumlah mereka sedikit. Ada banyak pengalaman yang kita dapatkan di sini. Tentu saja apa yang paling pertama yang bagi saya secara pribadi, Singapura itu sangat bersih. Sungguh sangat bersih. Meskipun di dunia Singapura itu peringkat ke-7 negara terbersih. Sudah peringkat ke-7 masih bukan 7, 17. Nah, apa yang saya ingin katakan bahwa rupanya jika ingin menjadi kota yang menarik, ya pertama harus bersih. Kalau tidak bersih, tidak ada daya tarik sedikit pun. Dan Singapura ini rupanya membelanjakan hampir semua hal yang dimiliki untuk mendapatkan kebersihan. Kita juga datang ke pulau ini mendapatkan kebersihan dan ingin datang berkali-kali. Satu. Kemudian yang kedua, Singapura ini rupanya sangat memelihara yang namanya sejarah. Bagaimana pulau ini pertama muncul, bagaimana pulau ini diperintah oleh negara lain, kemudian memerintah diri sendiri. Tradisi-tradisi Cina kuno dan Melayu kuno, India kuno bisa semua ditemukan di sini. Mungkin ini yang dimaksud Malaysia beberapa tahun lalu sebagai Singapura is truly Asia. Truly Asia. Saya kira itu semua, dan apa yang paling menjadi kunci bagi Singapura menurut saya yang jarang ditemukan di negeri-negeri lain adalah di sini semua orang taat aturan. Jadi taat pada aturan dan etika itu menyatu dalam satu kesatuan, yaitu warga Singapura taat pada aturan dan taat pada etika. Dan saya kira ini juga pelajaran untuk semua bangsa-bangsa di
di Asia Tenggara untuk bisa menyamai Eropa sebagaimana halnya Singapura menyamai Eropa. Yang menarik atau menginspirasi kita IKA Unhas Sulawesi Selatan datang ke De Jura Center ini. Kita berbicara inisiatif, di sini betul-betul kita belajar who is the initiative. Kita bisa melihat menariknya ya, kita bisa melihat before and afternya ya. Di Singapura jangan ya sekarang kita lihat seperti ini ternyata ya pernah juga kumuh-kumuh gitu ya, jadi ada lorong-lorongnya tadi di kampung tadi ada tertulis lorong di Singapura lorong dan waktu dipindah katanya ada juga konflik ya, tapi akhirnya bisa. Itu apa kuncinya ya mereka bisa? Mereka itu awalnya sanksi sosial tadi kita ada sanksi sosial awalnya diberikan sanksi sosial, tapi semakin lama tidak cukup sanksi sosial, itu harus betul-betul sanksi normatif, hukum positif. Jadi misalnya buang sampah dulu, mereka kalau kedapatan membuang disuruh membersihkan 2 minggu pakai baju merah. Filosofinya biar mereka bisa merasakan bagaimana susahnya membersihkan sampah. Tetapi itu akhirnya kemudian diprotes. Wah malu kan, dilihat-liatin. Akhirnya mereka warganya sendiri mending didenda aja. Jadi, kalau syarat satu negara itu maju karena peradabannya, maka harusnya Mesir adalah negara yang paling hebat karena peradabannya sangat tua. Kalau syarat satu negara harus maju karena sumber daya alamnya, maka harusnya Indonesia itu hebat karena sumber daya alam. Kalau syarat satu negara menjadi hebat karena adanya kondisi alam, maka tidak hebatlah Jepang. Kalau syarat satu negara karena wilayahnya, harusnya Singapura tidak hebat karena wilayahnya hanya dihuni oleh 3.000. Pertanyaannya sekarang, kenapa Singapura bisa terdepan? Padahal dia tidak memenuhi syarat, secara peradaban tidak, secara wilayah tidak. Karena satu kata kunci, Singapura memiliki sumber daya manusia yang disiplin, yang konsistensi, yang punya inisiatif untuk memajukan bangsa untuk menjadi legacy. Karena keterbatasan maka lahir inisiatif. Inilah yang harus kita bawa ke Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Bagaimana kita menumbuhkan, jangan kita terlena dengan kondisi-kondisi alam. Kuncinya satu, jangan malas, jangan baper, dan harus disiplin. Ini